Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah 2 minggu sudah berlalu, stok sayuran di kulkas aku itu udah kosong melompong. Hari ini aku belanja sayuran lagi untuk stok 2 minggu yang akan datang. Dan beginilah cara aku menyimpan sayuran di kulkas agar tetap segar dan juga awet. Aku udah lama menerapkan cara ini, alhamdulillah belum pernah ada sayuran yang kebuang. Caranya itu gampang kok, asal kita tahu aja tips dan juga triknya. Ibu rumah tangga yang kadang hanya dikira diam aja di rumah, ternyata kerjaannya itu nggak ada beres-beresnya. Sampai-sampai 24 jam itu masih kurang untuk seorang ibu rumah tangga. Apalagi yang anaknya udah banyak macam aku. Makanya ibu rumah tangga itu harus cerdas dan juga cermat mengatur waktu dan juga mengatur pekerjaan rumah. Nah, untuk lebih menghemat waktu masak, makanya aku meluangkan 1 hari dalam 2 minggu untuk mengurusi sayur mayur ini. Tadi pagi aku belanja di tukang sayur, kalau biasanya kan di pasar ya, tapi memang kepepet gak ada lagi stok di kulkas. Lagian waktu pagi itu jadi terasa lebih singkat semenjak anak-anak masuk sekolah. Dan kalau kita belanja di tukang sayur memang gak sekomplit di pasar ya, tapi untuk sayuran udah oke lah, ini lengkap. Cuma memang untuk ikan-ikannya ini gak ada. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyimpanan perbawangan. Biasanya kalau untuk bawang dan juga umbi-umbian yang lain aku taruh di suhu ruang aja. Untuk bawang putih, bawang merah biasanya aku jemur terlebih dahulu, namun sekarang karena memang sedikit aku masukkan aja ke wadahnya. Penyimpanan bawang merah dan bawang putih ini harus di tempat yang sejuk, kering, dan juga sirkulasi udaranya itu yang baik. Karena kalau enggak seperti itu, misalkan bawang putih, bawang merah ini ditempatkan di tempat yang lembab, biasanya akan tumbuh akar dan juga bertunas. Kalau disimpan seperti ini bisa awet sampai 30 hari. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu nih untuk ngupasin pas waktu masak, bisa juga kok dikupas kemudian disimpan di dalam kulkas. Dan itu bisa bertahan 7-10 hari ya. Pas tadi bongkar sayuran, geli banget ya teman-teman ngelihat keong unyu-unyu ini merayap. Biasanya hewan kecil ini tuh dari sayuran seperti kangkung, sayuran-sayuran yang biasanya tumbuhnya itu langsung di air atau di tanah kayak gitu. Makanya kita harus selalu membersihkannya sebelum dimasak. Oh iya teman-teman, untuk menyimpan di dalam kulkas kita membutuhkan wadah-wadah yang seperti ini. Bisa yang kotak, kemudian bisa juga yang bentuknya seperti ini. Nah aku juga ini punya dari Tupperware yang hijau ini ya teman-teman. Ini awet banget. Terus ini tuh yang paling enak karena bawahnya itu udah ada serapan airnya. Ada juga yang manjang seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja, yang penting kedap udara. Selain wadah yang kedap udara, ketika food prep kita juga butuh pisau talenan, kemudian butuh juga tisu dapur, kemudian kita juga butuh serbet untuk mengelap-ngelap. Belanjaan yang pertama ini ada oncom. Aku beli 2 wadah seperti ini, kemudian aku potong-potong karena memang oncom ini biasanya lebih dulu aku masak. Penyimpanannya itu sengaja aku tempatin di wadah yang kecil karena ini tuh 2 ya teman-teman, jadi nantinya wadahnya berbeda. Pas diambil itu cuma 1 yang akan dimasak saja. Oncomnya ini nggak aku cuci, kemudian wadahnya juga nggak aku lapisin ya teman-teman, karena memang cuma beberapa hari aja. Belanjaan yang kedua ada timun, ini kecil-kecil. Tadi aku beli 2 kantong, 1 kantongnya itu 2.000. Nah ini udah lumayan banget. Aku lapisin bawahnya itu menggunakan tisu. Jadi manfaat tisu di sini tuh untuk menyerap air ya teman-teman. Biar nanti sayuran itu kan suka keringetan pas masuk ke dalam kulkas. Nah keringet-keringet atau cair-cairan tadi itu bakalan diserap sama tisu. Untuk jagung ini ada 2. Yang pertama aku potong-potong, kemudian yang kedua itu aku simpan utuh. Nah untuk yang dipotong-potong itu biasanya buat untuk sayuran gitu ya teman-teman, campuran bayam. Untuk sayuran ini di aku namanya sayur sampo gitu teman-teman. Supaya awet kita kasih ujungnya itu menggunakan tisu dibungkus.
bawahnya juga dilapisi tisu. Nah, dengan cara seperti ini bakalan lebih awet. Ini bisa nyampe 2 minggu juga lebih awet dan juga lebih segar kayak gitu. Nah, kalau untuk menyimpan toge, semuanya pasti udah tahu ya, toge itu biasa lebih awet disimpan di tempat yang dingin atau lembab. Biasanya supaya lebih awet aku kasih air aja. Nah, airnya itu bisa teman-teman ganti setiap hari. Kalau misalkan si togenya ini supaya awet sampai 1 minggu atau 2 minggu. Untuk sayuran hijau biasanya aku lebih dahulukan dalam memasaknya. Contohnya seperti pokcoy ini. Nah, ini pokcoy itu banyak banget ya jenisnya teman-teman. Ada secim, kalau di aku itu untuk campuran mie ayam itu secim. Nah, kalau pokcoy itu yang ditumis seperti ini. Ada juga ternyata yang rasanya itu pahit tapi masih sama sejenis kayak ini. Untuk penyimpanannya itu mudah sekali, tinggal kita masukkan saja ke dalam wadah kedap udara yang sudah dilapisi dengan tisu. Jangan dicuci terlebih dahulu karena memang takutnya membusuk. Nah, ini untuk ceriwisnya, karena memang belanjanya di tukang sayur jadi kurang begitu segar. Kemudian setelah aku periksa ternyata dalamnya itu banyak ulet-ulet, ada keong juga ya teman-teman. Sekarang aku cuci terlebih dahulu. Biasanya sih kalau untuk sayuran hijau tidak aku cuci terlebih dahulu, tapi kalau udah kotor makanya aku cuci. Nah, cara mencucinya kita kasih garam ke dalam air seperti ini. Nah, ini tuh berlaku untuk sayuran-sayuran hijau, apalagi brokoli. Biasanya di brokoli itu banyak ulet-ulet di dalamnya teman-teman. Nah, caranya gampang aja, kita masukkan seperti ini, didiamkan beberapa saat. Kalau airnya kurang tinggal ditambahin lagi. Nah, kita lihat itu kotoran-kotorannya itu udah ke bawah kayak gitu. Dibiarkan aja beberapa saat supaya ulet-uletnya itu mati ya teman-teman. Nah, selain ceriwis ini yang harus kita cuci menggunakan air garam itu salah satunya kangkung. Di kangkung ini ada keong kayak gitu teman-teman. Ada yang paling geli itu ada lintah yang kecil. Apalagi di sejenis genjer kayak gini juga sama ada, atau pokcoy juga sama ada. Pokoknya yang biasanya tumbuh di air, hewan-hewan itu pada ikut. Nah, ini tuh udah kering genjernya itu karena memang mungkin si emangnya itu dari pagi ke pasarnya, kemudian udah dibungkus sama plastik juga, jadinya cepet banget layu. Makanya kalau kita belanja di tukang sayur harus cepet-cepet banget dirapihkan ke dalam kulkasnya, kalau enggak ini bakalan cepet layu. Daun genjer ini aku bagi dua supaya nggak sesak, karena kalau sesak penyimpanannya bakalan cepat busuk ke daun. Daun-daun itu bakalan bergesekan. Nah, ini dia teman-teman, di sini aku mau membersihkan kacang atau buncis. Nah, ini tuh buncis biasanya kalau yang agak tua gitu, serat-serat ininya itu harus dibuang. Dan disinilah seninya itu food prep ya teman-teman. Udah seperti main-main, kita itu harus memilah, membersihkan sayuran. Sekiranya misalkan butuh dicuci ya dicuci, kemudian dipotong-potong sebelum menyimpan di dalam kulkas. Manfaatnya itu banyak sekali. Di antaranya kita itu bisa memasak lebih cepat dan juga lebih efisien, lebih mudah lagi, apalagi di pagi hari kan untuk persiapan anak-anak sekolah, suami berangkat kerja, pokoknya bisa ngebantu banget. Untuk sampah sisa-sisa dari sayuran ini, kalau misalkan teman-teman mau dibuat pupuk kompos itu bisa banget. Kita pisahkan di dalam koran seperti ini, dipisahkan dengan sampah-sampah yang plastik. Nah, sampah kompos ini bisa kita simpan di wadah atau di karung, kemudian dicampurkan dengan tanah. Jadi ada manfaatnya juga ya. Untuk penyimpanan kangkung ini bisa dipisahkan ya teman-teman, antara daun dan juga tangkainya. Kalau misalkan daunnya itu terlalu penuh dalam satu wadah, kita bisa bikin 2 wadah supaya nantinya itu nggak sesak. Nah, ini juga merupakan salah satu tips bagaimana caranya sayuran itu tidak mudah cepat busuk. Nah, kita menyimpannya itu jangan terlalu yang kepenuhan. Sebaiknya ada ruang untuk sayuran ini bernafas. Selain bisa efisien belanja sayuran dalam 2 minggu sekali atau food prep ini ya teman-teman, bisa hemat juga ternyata. Hemat ongkos karena memang belanja kita kan cuma 2 minggu 1 kali ke pasar. Hemat juga tenaga pastinya, dan yang paling penting untuk ibu-ibu itu bisa hemat uang belanja.
Dengan food prep ini kita udah bisa merencanakan masakan apa yang akan dimasak selama 2 minggu ke depan, dan dipastikan bahan masakan yang kita beli itu udah habis ya. Nah, untuk kacang merah ini lumayan awet ya teman-teman, 2 minggu juga ini nggak bakalan busuk-busuk kalau menyimpannya itu yang benar. Nah, yang lebih aku dahulukan biasanya sayur-sayuran hijau. Nah, kalau untuk kacang yang merah atau misalkan wortel itu di akhir juga itu gak apa-apa, masih tetap segar. Nah, ini teman-teman, ini tuh udah 2 minggu yang lalu aku beli cabai sama cengek ini. Keadaannya masih utuh, masih bagus, cuma itu bagian dari tisunya aja yang basah, kita harus menggantinya aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih awet, tisunya itu lebih sering diganti, itu lebih bagus. Untuk cabai rawit ini biasanya kan tidak aku cuci terlebih dahulu, tapi ini karena udah agak busuk itu tangkainya, kemudian banyak kotor-kotornya, makanya aku cuci dulu. Nah, beginilah kalau misalkan sayuran itu dicuci terlebih dahulu, kita itu harus mengeringkannya secara maksimal supaya pas masuk ke dalam kulkas itu dalam keadaan kering, biar gak cepat busuk. Nah, untuk cabai rawit pokoknya ibu-ibu udah pada tahu ya, kita simpenin aja bawang putih supaya makin awet. Oh iya teman-teman, sebagai info saja, bawang putih ini bisa juga disimpan di beras. Biasanya beras kalau disimpan terlalu lama itu suka ada kutunya. Nah, kita simpenin aja bawang putih, nanti kutu-kutunya itu bakalan hilang. Untuk kucai ini juga sama, agak lama ya pengerjaannya atau pembersihannya, karena aku bersihin satu-satu. Aku bersihin kulit-kulitnya yang udah mati, udah kering kayak gitu, yang disisain tuh yang bersihnya aja. Nah, kemudian akarnya juga aku bersihin, kemudian disisain sedikit aja. Nah, lanjut ke manfaat dari food prep selanjutnya, yaitu menu kita itu bakalan lebih teratur. Nah, siapa nih ibu rumah tangga yang selalu bingung dengan menu yang itu-itu aja setiap harinya? Dengan melakukan food prep ini, kita bakalan menunya itu berganti-ganti minimal dalam 2 minggu satu kali. Karena kan ini belanja untuk 2 minggu ya teman-teman. Kemudian dalam setiap harinya pasti berbeda-beda yang kita masak. Kalau misalkan menunya itu setiap hari bergonta-ganti atau lebih variatif, dijaminlah suami dan anak-anak kita itu nggak bakalan bosan dengan menu masakan kita. Nah, ini untuk ceriwisnya memang sebaiknya langsung dimasak aja karena udah basah, tapi ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas, makanya tadi aku keringin dulu ya. Nah, ini teman-teman, untuk penyimpanan daun bawang ini biasanya tuh daun bawang cepat banget mudah layunya, apalagi yang bagian daunnya. Nah, untuk menyiasati itu semua, sekarang aku bagi dua antara tangkai dan juga daunnya. Jadi yang aku gunakan terlebih dahulu itu daunnya dulu ya. Daun bawang yang disimpan di kulkas bagian bawah itu memang sebaiknya jangan dipotong-potong, dipotong dua seperti ini lumayan cukup, karena memang ruangnya itu pasti nggak cukup kalau satu dipanjangin gitu. Nah, ini untuk jamurnya sama, bawahnya aku lapisin pakai tisu. Nah, jamur ini biasanya aku dahulukan walaupun bukan sayuran yang hijau, tapi jamur ini cepet banget busuknya. Nah, ini adalah belanjaan aku hari ini ya teman-teman. Tadi tuh habis belanja sebanyak 125.000. Lumayan ngirit karena memang gak ada yang protein hewaninya. Karena memang yang mahal-mahal itu kayak daging, ikan kayak gitu. Nah, kalau memang kita makan sayuran aja itu cukup irit. Nah, ini sebelum aku masukkan sayur-sayuran ke dalam kulkas, terlebih dahulu kulkasnya itu kita bersihkan. Nah, salah satu manfaat dari food prep itu sendiri, kulkas kita menjadi rapi. Kalau misalkan dulu-dulu kita itu sering membersihkan kulkas dalam 1 minggu 1 kali, nah ketika sudah food prep ini bisa 1-3 bulan sekali membersihkan kulkas secara menyeluruh. Bisa teman-teman lihat sendiri kan, setelah food prep itu bahan-bahan masakan atau sayuran itu kita masukkan ke dalam wadah, jadi tidak langsung mengenai ke dalam kulkas kita. Walaupun sayurannya itu belum dicuci, tapi tidak kotornya itu tidak langsung ke dalam kulkas, jadi kulkas pun bakalan bersih terus, kemudian rapi kalau udah ditata seperti ini.
Alhamdulillah food prepnya itu udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.